Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safiyal haniya wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safiyal haniya wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safiyal haniya wa hab ya ghani. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Bahan syukur bersama-sama mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita bersama-sama. Alhamdulillah hari ini kembali hadir walaupun bukan di hari pada umumnya atau hari biasanya, tapi tidak ingin kehilangan tetap mengambil ilmunya, maka kita buat kajian pada hari ini karena mengingat kepadatan waktu saya yang tidak memungkinkan di hari biasanya. Tapi insya Allah ini semua tidak mengurangi keberkahan kita bersama. Mudah-mudahan yang hadir Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosanya, Allah tinggikan derajatnya, Allah kabulkan hajat-hajatnya. Mudah-mudahan insya Allah Allah senantiasa pererat tali ukhuwah kebersamaan kita dan didekatkan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Insyaallah amin amin ya rabbal alamin. Tidak terasa hari demi hari berlalu dan kita sekarang sudah memasuki daripada bulan Rajab al-Ashab, bulan Rajab yang agung. Yang mana kita sama-sama tahu bahwa Rajab ini dikatakan oleh Nabi SAW sebagai bulannya Allah, di mana kalau kita nisbatkan bulan ini dengan bulannya Allah, artinya adalah bulan kita memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah. Dengan apa kita mendekatkan diri? Tentu dengan kita memperbanyak istighfar. Kan kita tahu kalau kita itu banyak berbuat salah, setiap harinya tidak luput dari dosa. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, ya barang siapa orang yang membaca Rabbighfirli warhamni, ya berapa kali itu katanya? 70 kali. Lam tamassahul jildan nar katanya, kulitnya insya Allah tidak akan tersentuh oleh api neraka. Kita pahami hadis ini bahwa kulitnya tidak akan tersentuh api neraka bila istighfar itu kita baca dengan penuh penghayatan. Jadi bacanya itu bukan cuman gini, Rabbighfirli warhamni wa tub 'alaihi, Rabbighfirli warhamni, bukan ya. Tetapi kita baca sambil pula kita mengingat kesalahan-kesalahan kita. Karena tujuan dari istighfar itu kan memohon ampun. Nah kalau kita baca aja tapi lupa apa yang ingin dimohonkan, boleh jadi akhirnya tidak mendatangkan kebaikan. Tapi kalau kita bacanya Rabbighfirli warhamni wa tub 'alaihi, kita ingat barangkali lisan kita pernah membahas kejelekan orang, atau mungkin pernah kita ingat kalau kita pernah berdusta, atau mungkin kita juga ingat kalau kita pernah bertutur kata buruk. Ada apapun yang kita ingat dari kesalahan diiringi dengan istighfar yang kita baca, barulah istighfar itu tentu akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Istighfar ini beda sama sholawat. Kalau sholawat kita mau bagaimana aja tetap terhitung dan diterima. Tapi tidak untuk istighfar. Istighfar itu dibutuhkan kesungguhan ketika meminta. Oleh karena itu bulan Rajab ini bulan kesempatan untuk kita semua. Jangan sampai kita sia-siakan. Jadikan momen Rajab ini momen kita sungguh-sungguh di dalam meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Bu, kita udah lihat
Banyak sekali teguran-teguran yang Allah berikan di bumi kita ini, dari mungkin kelalaian-kelalaian daripada kita yang mungkin cenderung melupakan Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Terlepas isu yang kita dengar, ada pihak yang tidak bertanggung jawab dalam mengelola hutan atau apapun itu bukan menjadi bagian perbincangan utama kita. Intinya adalah semua ini karena kekhilafan daripada hawa nafsu yang cenderung ingin terus memiliki dunia. Berarti ini didasari oleh keserakahan, ingin punya lebih dan lebih. Kita belajar hari ini, Bu, cukup buat diri ini merasa cukup. Yang kita punya itu udah nikmatnya luar biasa. Karena dari yang apa yang kita punya itu aja belum sempat kita syukurin, udah keburu kepengen ini kepengen itu lagi. Sementara orang di sana banyak yang lebih tidak punya. Maka di sini lihat apa yang terjadi. Kita merasa sedih dengan bencana yang menimpa saudara-saudara kita, baik mereka yang di Sumatera maupun mereka yang di Aceh. Namun hikmah di balik peristiwa-peristiwa itu menjadi pelajaran berharga untuk kita. Bu, itu saudara-saudara kita yang kita lihat rumahnya hilang, keluarganya hilang, bahkan mereka pun tidak lagi memiliki mungkin apa-apa kecuali hanya dia berdiri di atas rumah yang ditimbun oleh lumpur. Dari situ kita belajar, ya Allah, Allah itu kalau ingin mengambil itu tidak perlu izin. Allah kalau ingin menyapu jagat ini tidak butuh izin. Berarti apapun yang kita miliki hari ini semuanya sifatnya tuh titipan Dia. Titipan Dia, Bu. Ketika sewaktu-waktu Dia ingin ambil kembali, apakah iman kita masih tetap cukup tinggi dan cukup kuat? Lihat saudara-saudara kita, mereka hilang rumah tapi kita lihat mereka tidak hilang iman. Mereka hilang rumah tapi kita lihat mereka tidak hilang harga diri. Mereka hilang rumah tapi mereka masih mencari ada Quran atau tidak. Justru kita hari ini yang dipenuhi dengan segala nikmat. Tanya pada diri kita, adakah kita hari ini berdoa kepada Allah seraya kita merasa, ya Allah, bersyukur atas ujian-ujian hidup kita yang dibandingkan dengan mungkin ujian hidup mereka sekarang tidak ada apa-apanya dengan ujian kita. Sudahkah kita bersyukur bahwa kita masih punya tempat untuk bernaung, masih ada kerabat saudara pasangan yang kita cintai dan kita kasihi, sementara mereka kehilangan anak, yang anak kehilangan orang tua, yang istri kehilangan suami, yang barangkali suami kehilangan istri, dan itu tidak sedikit. Dan ini pelajaran bagi kita. Maka Rajab ini mari kita gunakan sebagai bulan kita kembali. Yuk sadar diri. Diberi peringatan berulang, tapi tidak banyak orang yang kembali untuk pulang kepada Allah. Tidak banyak orang yang sadar, yuk jangan tinggalin sholat lagi. Yuk jangan mengabaikan syariat-syariat Allah lagi. Yuk jangan sampai kita terjerumus pada kemaksiatan-kemaksiatan lagi. Udah cukupi. Sekarang mari kita berusaha untuk memperbaiki diri. Maka Rajab ini bulan kesempatan yang berharga. Ya, ini bulannya apa? Kita menaruh apa yang ingin ditanam. Ibu sekarang mau naruh apa untuk ditanam? Karena nanti ketika Allah beri kita umur sampai kepada masuk bulan Sya'ban, berarti kan bulan Sya'ban bulannya kita itu menyiram. Disiramin, dirawat berarti sambil dia tumbuh. Nah, ketika nanti sudah disiram, dirawat, maka dia akan tumbuh. Nah, itu hasilnya akan terlihat pada bulan Ramadan.
Kalau Rajabnya udah dijagain, Sya'bannya dijagain, insya Allah Ramadannya kita akan dengan tumak ninah menjalankan ibadah-ibadah kita. Saya nggak kebayang Bu, dengan keadaan zaman yang makin hari makin mengajak orang untuk lalai, apa jadinya Ramadan kita kalau kita tidak betul-betul pasang niat dari sekarang. Makanya saya minta, wabil khusus Majelis Taklim, Banatumul Batul ada yang di Cibitung, ayo kencengin niat, pasang niat. Dari Rajab ini kita pengen benahin diri. Dan kita berusaha hari ini mau nanam apa? Kita mau nanam segenap kebaikan. Kita mau nanamin kemanfaatan. Wabil khusus yang kita mau tanam adalah kesadaran. Kalau kita mau jadi hamba Allah yang sadar sama dosa. Sadar sama dosa. Sadar untuk berhenti dari maksiat. Sadar untuk membuat diri ini kembali menjadi pribadi yang taat dalam aturan agama. Dari situ insya Allah, kalau Allah izinkan umur kita diberi panjang, kita sampai bertemu dengan Sya'ban, pada bulan Sya'ban kita akan menyiram. Tentu siraman itu tidak ada, tidak lain, tidak bukan melebihi yang disirami dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari Rajab ini kita belajar, sehingga insya Allah ketika nanti masuk Ramadan kita sudah mulai memanen daripada apa yang kita tanam sekarang. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita keberkahan layaknya daripada doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melihat hilalnya bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah berkahin kita semua ya dengan masuknya bulan Rajab dan insya Allah juga bulan Sya'ban, dan ya Allah sampaikanlah usia kami semua untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mari kita lanjut daripada kitab Ajalatus Sibak ila Makarimul Akhlak. Kita belajar untuk mengejar akhlak yang mulia dari yang mungkin tertinggal dari kita selama ini. Akhlak demi akhlak dengan yang kita pelajari dapat menjadi apa? Sebabnya Allah menyelamatkan kita dari keterpurukan dan kehancurannya akhir zaman insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Maka kita sudah diingatkan ibu bin rahmati Allah, kama magalal musannif rahimahumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Diingatkan kepada kita di antara kemungkaran yang paling dahsyat. Ya, kita udah diingetin bahwa apapun kemungkaran yang kita lihat, hati kita harus punya penolakan. Saya nggak suka sama mungkar ini, saya nggak suka sama perangai ini. Jangan nggak suka sama orangnya, karena kalau nggak suka sama orangnya repot, kita musuhan terus. Tapi yang kita ingkari apa? Perbuatan. Orangnya mah tetap kita rangkul, orangnya tetap kita berusaha baik ya. Tapi kecuali kalau dia sudah melampaui batas, kita perlu menjaga batas dan jarak oleh dia. Nah, di sini dibilang min akbarul munkarat al-haliyah. Di antara perkara mungkar yang begitu besar ya, yang banyak seringkali membuat rusak hatinya orang muslim dari berbagai macam daerah dan wilayah. Itu disebabkan oleh adanya apa? Na'udzubillah, pembunuhan, penyiksaan, ya, pengusiran. Na'udzubillah. Itu semua ditemukan mungkin tidak di kota, tapi itu di daerah-daerah pedalaman, ya ibu-ibu ya. Dalam perebutan wilayah. Ternyata itu bukan zaman dulu doang. Subhanallah, bahkan mungkin hari ini zaman sekarang masih banyak orang yang merasakan itu semua. Merasa wilayahnya dijajah, didudukin. Padahal banyak juga dari penguasa dan pemimpin melihat kejadian itu. Nah, ini pelajarannya apa? Ingat ya, barang siapa yang diam ketika melihat ada saudara-saudaranya tertindas atau mendapat perlakuan yang semena-mena, maka diingatkan
itu justru bagian daripada hal yang paling ditentang oleh agama. Maka kalau ada orang bilang, oh ini urusan mereka, mereka sama mereka, kita mah kagak ambil pusing, kita nggak boleh ikut campur, kita nggak mau ikut campur. Kata ulama, itu kesalahan pertama yang terjadi di antara kita. Karena kononnya ini kita nggak mengurus. Seperti sebagian orang berkata, hal yang terjadi pada saudara-saudara kita di Palestina, ya, di sana di Baitul Maqdis, itu bukan urusan kita, itu urusan internalnya mereka. Lah, ulama kan ngingetin berkali-kali, gimana bukan urusan kita? Orang Baitul Maqdis itu punyanya kaum muslimin, bukan hanya punya orang Palestina. Bukan hanya punya orang Palestina. Jadi kalau kita pakai bahasa, kita nggak ngurus, itu bukan urusan kita. Sehingga akhirnya memberi dampak. Dampaknya apa? Gimana kita nggak ngurus orang, naudzubillah, saudara kita itu diberikan serangan. Itu ibu dengan apa? Dengan adanya sumbangsih kita yang makan dari makanan-makanan yang mereka buka di negeri kita, yang mana aliran dananya ngalir buat bantu ngerusakin negerinya, kotanya, rumahnya saudara-saudara kita. Sudah dikasih tahu, tapi banyak juga yang ngeyel. Udah dibilangin, banyak yang ngeyel. Orang kita nih kadang-kadang anget-anget. Aduh, lanjutin dah. Artinya begitu lagi hot-hotnya, lagi rame-ramenya, wah semangat bukan main. Begirang kita ngelihatnya, oh nggak ada lagi kaum muslimin di sono gitu ya. Walaupun yang ngeyel-ngeyel masih ada juga. Begitu udah lewat sebulan, 2 bulan, 3 bulan, balik lagi dia. Nah ini nih yang membuat kita ini sekarang seringkali salah. Karena orang kalau diem aja begitu, sama aja dengan redho, sama aja dengan rela. Kita tahu bu, tidak semua daripada mungkin barang-barang mereka yang mereka buat mampu kita tinggalkan. Tidak semua. Tetapi setidaknya perlahan-lahan belajar dari makanan kita dulu deh. Makanan, kalau seutuhnya kita mau tinggalin, TV kita, apa kita, semuanya ada sangkut pautnya sama mereka bu. Gadget kita, mau mereknya apapun, ada sangkutannya. Tapi, ada tapinya, belajarlah dari makanan, karena makanan itu sumbangsi paling besar. Makanan tuh gak berasa. Orang jajan cuman dipikirnya, alah cuman 50.000, alah cuman 100.000. Ini masalahnya 100.000 yang belanja berjuta-juta. Berjuta kepala, lah bayangin aja. Makanya kita belajar yuk pelan-pelan, daripada nguntungin mereka, untungin saudara-saudara kaum muslimin, alhamdulillah, yang udah beranjak untuk membangun makanan-makanan yang bisa menyesuaikan, mengganti daripada makanan-makanan. Udah banyak bu. Kalau kita dulu familiar dengan ayam goreng ya, lah sekarang yang udah pinter bikin begitu banyak. Jangan balik lagi tuh ke yang merah sama yang kuning, gitu loh. Jangan balik lagi ke situ-situ lagi bawa anak. Kita ganti. Sekarang banyak kok, benar banyak. Dan bisa, bukannya enggak. Makanan cuma sampai di sini doang bu. Tapi apa iya kita sanggup kalau memang ternyata dari makanan itu yang kita telan, yang kita makan, ada sumbangsinya setetes demi tetes darah saudara-saudara kita yang tumpah. Jangan. Itu adalah usaha terbaik kita yang mungkin saat ini dapat membuat sedikit mengurangi kesulitan saudara-saudara kita. Jadi ini bukan urusan negara, bukan. Ini urusan kita bersama, saya tekankan.
Begitu juga kalau seperti yang kita lihat sekarang, apa yang terjadi pada saudara kita di Sumatera, Aceh dan lain sebagainya. Itu bukan urusan wah ini urusannya Sumatera, ini urusan Aceh, ini urusan kita. Maka begitupun kita mendoakan mereka, memberi kepada mereka, membantu mereka, karena itu urusan kita. Urusan kita, Bu, bukan urusan siapa-siapa. Andai kalau kita punya saudara di situ, apa jadinya? Andai kalau ibu punya anak tinggal di situ, apa jadinya? Seandainya ada orang tua kita di situ, apa jadinya? Pikirnya tuh ke situ gitu. Mikir yang jauh. Bukan cuman mikir oh iya dia sesama saudara sebangsa. Tidak, lebih daripada itu. Maka demi Allah, perbuatan seperti itu, memilih acuh, memilih tidak peduli, itu bukan sesuatu yang diajarkan oleh Islam. Karena sejatinya Islam itu sangatlah berjiwa sosial yang tinggi, begitu peduli, dan mereka bahkan tidak rela ya untuk melihat saudara-saudaranya disakiti. Ya. Nggak mungkin mereka bakal diam, apalagi diam ya. Rela melihat saudara-saudaranya mendapat perlakuan seperti itu, tidak mungkin. Oleh karena itu tidak diperbolehkan dari kita menjadi orang yang membantu. Ngebantu loh, ngebantu perbuatan-perbuatan mereka yang bisa kita ketahui kalau itu menjadi salah satu sebab orang itu berbuat onar. Nggak boleh. Kayak kita tahu nih, ini kalau saya makan di sini itu ada sekian persen dari yang saya makan ada sumbangan larinya ke sono. Nggak boleh kamu makan di situ. Nggak boleh. Orang kayak begini, ibaratnya tidak boleh, bahkan istilahnya kita seguhin air sedikit pun nggak boleh. Kalau kamu tahu dia salah, ini bukan tempat yang benar, nggak boleh. I'anatul zalim zulm. Ngebantuin orang berbuat zalim termasuk dari kezaliman. Ngebantu saya nggak buat, ngebantu doang, ngebuka jalan, ngasih bantuan, nggak boleh. Itu sama juga dengan kezaliman. Diingetin baik-baik. Begitu juga i'anatul asi, ngebantu orang bermaksiat sama dengan bermaksiat. Misal contoh, saya kagak ikut-ikutan maling. Orang bilang, udah kamu gak usah ngikut maling, cuman tolongin saya satu aja, pintunya jangan dikunci. Gimana itu? Berarti sama aja gak? Sama. Dia bilang gak usah, kamu gak apa-apa, gak usah ikut. Ada orang bilang, misalnya orang kerja di kantor ya, dia mau berbuat zalim nih. Zalimnya apa? Memanipulasi daripada laporan. Bilang udah kamu tulis aja anggarannya segini. Ya orang Pak anggarannya kan yang benar segini. Gak apa-apa tulis aja segini. Ntar urusannya biar urusan saya. Kamu dapat sepeser enggak. Tapi kamu mengiyakan dan memberikan apa yang dia pinta. Itu namanya i'anatul asi. Namanya ngebantuin orang bermaksiat. Ngebantuin orang berbuat salah. Hukumnya apa? Ya sama. Walaupun kamu gak cicipin rasanya, gak dapat hasilnya, tapi karena kamu begitu, ya udah. Orang nih bilang naudzubillah, istilahnya ngebantuin aja dari omongan. Saya gergetan sama tuh orang, rasanya pengen saya bejek aja. Cuma ngomong gitu doang. Katanya bejek aja. Ya. Iya. Kalau sampai terjadi seperti itu, dalam sebuah hadis disebutkan man ana ala qatli mu'min. Siapa orang ngebantu saudaranya dengan apa? Dengan ucapan walau bisyatrul kalimah. Saya pengen abisin nih orang, abisin aja. Bahasanya gitu, abisin aja. Maka orang ini disebut lagi Allah maktub baina ini. Besok dia bakal ketemu sama Allah, di antara kedua matanya ada tulisan ais min rahmatillah. Ini orang tertolak dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya jangan suka jadi kompor beleduk.
Ya, ada orang lagi ngadu sama kita bilang, saya pengen banget labrak dia. Labrak aja. Saya dukung. Kagak ikutan ngelabrak, cuman ngomong doang. Sama. Saya kayaknya kalau ngelihat nih orang gemes banget, kayaknya nih orang pengen saya cabein mulutnya. Saya pengen cabein. Pengen cabein mulutnya. Ngomong pengen cabein doang. Nyaut yang satu bilang cabein aja. Sama. Termasuk. Makanya hati-hati. Mulut kita ini diminta dijaga. Kan itu kejadian udah. Saya lupa di daerah mana. Nauzubillah min dzalik. Jadi ada satu sekolah. Ini di kampus kalau tidak salah. Jadi ada satu anak. Memang dia menderita stres tingkat tinggi. Stres. Kalau era hari ini dibilangnya kena mental. Tapi tingkahnya gak kayak orang gila. Ini begelut perang di batin. Gitu ya. Kalau ngelihat sekilas orangnya baik-baik aja. Bukan orang gila. Gak ada. Singkat cerita. Dia sering kali ngomong ke temennya. Rasanya saya ini udah capek hidup. Saya udah capek hidup. Temennya ngomong, ya kalau emang kamu udah capek hidup, lakuin aja. Bagi temennya mungkin itu obrolan standar, obrolan biasa. Maksudnya mungkin ucapan dia nggak nyangka juga kalau orang ini akan berbuat sejauh itu gitu loh. Tapi ini karena kebiasaan mengiyakan sesuatu dari yang nggak semestinya diiyakan. Makanya kita harus bijak-bijak dalam memilih untuk mendorong orang pada hal apa, pada perilaku apa. Wabil khusus anak muda nih, yang suka jadi teman curhat, teman apa, hati-hati. Kadang-kadang kata-kata itu justru menjadi alasan menguatkan orang untuk berbuat kesalahan. Iya, dia sering ngomong begitu. Tiba satu waktu, rupanya lagi stres lagi nih, lagi sumpek luar biasa, lagi mumet luar biasa, dia ngomong, kira-kira menurut kamu orang itu kalau ngabisin nyawa, kalau orang mau bikin nyawa melayang, itu enaknya ngapain? Minum racun misalnya, atau enaknya lompat dari mana gitu? Dijawabnya kan dia nanya antara dua nih. Dijawablah salah satu. Oh, kalau bagi saya kayaknya enak minum racun, lebih cepat. Ini kan konon gitu ya, lebih cepat. Kalau istilah bahasa, kalau loncat dari atas ke bawah, sakitnya lain. Mending kalau habis langsung di situ. Lah kalau kagak, kan gitu. Obrolan standar, tapi ternyata itu adalah percakapan terakhir. Jadi saran si temen yang dia diskusi ini dipakai, Bu. Dan dia pun kemudian melayangkan nyawanya. Nah di sini nih kita paham, Nabi udah ngingetin, jangan pernah iyahin orang untuk berbuat sesuatu keburukan, walau kecil nilai. Di anggapan kita kecil ya, cuman rasanya pengen saya cubit nih orang, rasanya pengen saya cabein, sederhana. Tapi jangan pernah jadi orang yang ngomong iya lakuin. Karena orang kadang-kadang kalau lagi dikuasai oleh amarah, emosi, hawa nafsu, itu ucapan kamu berasa ada yang bela. Padahal ntar kalau udah kejadian, kamu orang yang paling pertama kabur, paling pertama yang mau bersih, paling pertama yang gak mau ikut-ikut. Kalau sampai ada orang beneran nih, kamu yang nyaranin, cabein aja. Dia ambil beneran ke dapur cabe, diulek sama dia, dikasih mulutnya. Kamu yang ngeliat, gak ketawa. Bisa jadi kamu orang yang pertama kabur. Pengen cuci tangan ngomong, gua gak ikut-ikut. Saya gak ikut-ikut. Ani gak tahu. Itu kerjaan dia sendiri. Tuh manusia. Buat kita juga, maka jangan pernah ngajak komunikasi teman-teman gak berarti. Emosi-emosi kita tuh perlu untuk dipadami. Jangan diikutin hawa nafsunya. Ini hati-hati. Maka di sini akhlak yang baik itu, salah satunya adalah
tidak membantu dari sisi apapun sesuatu yang kita tahu di situ merugikan saudara-saudara kita kaum muslimin. Akhlak yang baik juga, tidak pernah kita tuh memberi wasilah, jalan kepada siapapun untuk berbuat kemaksiatan atau kezaliman. Jadi jangan pernah jadi pendukung kesalahan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, mukmin itu kayak apa? Matsalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matsalul jasad idza ishtaka minhu al-'udun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal humma, rawahu Muslim. Nabi bersabda katanya, matsalul mu'minin, perumpamaan orang yang beriman, ya, perumpamaan apa? Dari kasih sayangnya, dari rahmatnya, dari kelembutannya di tubuh ini seperti tubuh kita nih, matsalul jasad. Idza ishtaka minhul 'udu, kalau ada dari tubuh kita yang lagi ngeluh, tangan cantengan. Dari tangan kan bukan 5 jari, 1 jari yang cantengan. Betul apa enggak? Tapi badan ikut meriang semuanya. Badan ikut demam. Yang sakit cuman 1 jari. Begitu juga kalau orang tubuhnya bisulan. Bagian kecil itu tapi bisa bikin ngebet sebadan. Atau mungkin barangkali kena radang, tulang kakinya patah, atau tulang tangannya patah, atau mungkin bisa jadi rahangnya bagian matanya kenapa-napa, satu bagian yang kenapa-napa, yang radang atau bermasalah, tapi bisa mempengaruhi seluruh tubuh. Seumpamanya orang beriman, orang mukmin di antara mukmin lainnya, perumpamannya itu kayak gitu, seperti jasad kita. Kalau ada satu mukmin yang sedang sakit, mukmin yang sedang tidak baik-baik aja, itu mestinya yang ikut kesakitan kita semua. Bukan kita ngomong sama nih tangan ente doang kan yang sakit. Kenapa bikin ngebet kepala? Bisa nggak kita ngomong begitu? Yang sakit gigi kita ada berapa jumlahnya? 20 lebih. Yang sakit 1, bikin semua gigi ngebet. Iya kan? Bikin semua gigi sakit. Apa cuman semua gigi doang? Kagak. Sampai ke kepala, ke kuping, ke tengkok, ke badan, semua ke bawah. Bahkan kadang-kadang sampai ke otak. Ikut emosi kita. Maka orang bilang lebih baik sakit hati katanya daripada sakit gigi. Baru gigi doang. Tuh. Perumpamaan kita dengan saudara kita kaum muslimin itu kayak gitu. Karena orang ketika satu sakit dia demam. Dia pun merasakan rasa sakit. Maka ibu-ibu begitu, Bu. Apalagi kita belajar dari merasakan rasa sakit yang ada di rumah, yang ada di dalam struktur saudara kita, yang ada di dalam lingkungan kita, sampai kepada segenap saudara kaum muslimin di antara kita. Mau yang ada di Yaman, mau yang ada di Sudan, mau yang ada di Suriah, mau yang ada di Palestina, mau yang ada di manapun, semuanya penderitaan mereka menjadi penderitaan kita, ya, menjadi penderitaan kita. Itu beberapa diantaranya yang menyelamatkan. Lalu wa minal munjiat, dan diantara perkara yang menyelamatkan lainnya adalah al-jihad. Jihad memerangi musuhnya Allah. Pertama kalau kita tanya musuhnya Allah apa? Syaitan diantaranya. Dia musuhnya Allah yang pertama. Maka kalau kamu bicara tentang jihad, jihad itu jihad dengan siapa? Jihad dengan musuh-musuhnya Allah. Kita perlu berperang dengan mereka. Itu setan yang pertama. Baru kemudian kaum kufar, wal munafikin, orang kafir, orang munafik, masuk semuanya. Kenapa? Karena kadang-kadang mereka yang menjadi sebab syariat Islam ini tidak bisa berdiri dengan tegak. Kenapa? Karena kita cenderung salah dalam bersahabat. Kemarin ada yang nanya sama saya, ini kan momennya Desember nih.
Ustazah, kalau kita seneng sama atribut-atribut Natal gimana? Itu pertanyaan sederhana dan saya nggak marah dengan pertanyaan itu. Saya bilang dengan lembut, nggak boleh. Karena ketika kamu punya aja rasa kagum, suka, itu akan mempengaruhi pandanganmu terhadap mereka. Jadi suka aja nggak boleh, nggak boleh. Memang kita itu didoktrin untuk suka. Makanya mereka dipenuhi dengan nuansa hiasan-hiasan yang indah, lampu-lampu yang cemerlang, ya, hadiah-hadiah yang seolah-olah menyenangkan, film-film tontonan semuanya disuguhkan. Begitu kita masuk ke dalam satu mall, mungkin ketika momennya ini dari awal, dari sebelum masuknya bulan Desember, tuh udah berdiri tuh pohon. Ya, saya bilang memang itu sengaja dibuat orang menjadi suka. Jadi ketika ada orang suka, Bu, saya nggak langsung marah-marah, tapi saya ngingetin, jangan alihkan pandanganmu, alihkan kekagumanmu. Mereka memang buat itu seindah mungkin agar kita suka. Makanya saya peringatin kepada kaum muslimin, hati-hati kalau masuk lagi ke tempat belanjaan, mal-mal, di edisi-edisi momen seperti ini, jangan berfoto di belakang atribut mereka. Hati-hati. Jangan berfoto di belakang atribut mereka. Kenapa? Karena itu bukan identitas kita. Itu bukan identitas kita. Dan itu memang dibuat untuk menjadi sesuatu yang disuka. Hanya Rasulullah peringatkan kita, wa khaliful yahud, kata Nabi, bedain dirimu dari mereka. Itu Nabi yang udah pesen. Jadi justru momen-momen seperti ini, kalau ada TV tontonan yang menyuguhkan, saya aja nih pernah kecil kan, Bu. Di zaman saya kecil itu tontonan kan kalau udah momen-momen begini kan semuanya adalah tentang mereka. Sampai nggak jarang kita tuh bertanya pada hati kita, kenapa kita nggak boleh juga bawa pohon ke dalam rumah? Seru, ada momen. Ya karena memang umat Islam nih buat syiar aja dinyinyirin. Kalau kita misalnya bikin syiar tertentu yang nyenengin anak-anak kita, misalnya kayak gitu ya, nyenengin anak-anak kita, di dekor, ada ketupat, ada apa dan sebagainya. Kitanya kurang meramaikannya. Kurang ngeramein, Bu. Jadi begitu kitanya lebaran, kita nggak kepikiran tuh rumah kita mau tiba-tiba didekor ini, didekor itu. Kepikiran nggak, Ibu? Nggak kepikiran, Ibu, nggak kepikiran. Mau dekor-dekor, kebek katanya masak ketupat aja udah mumet kepala. Udah pusing sama ketupat, sama opor dia, sama semur. Jadi dekor-dekor kepikiran juga kagak. Nah, sementara di beberapa daerah, di beberapa wilayah, kenapa orang di kampung lebih berkesan daripada orang di kota? Karena orang kotanya gak mau ngedekor, males, capek. Sementara orang kampung, Masya Allah, seru. Pakai pawai obor, iya kan? Kemudian, waduh segala macam itu. Kalau ke rumah nenek, bahasa kita ke rumah nenek ya, itu semua toples, permen, apa segala macam semua ada. Saya ingat banget dulu kalau momen lebaran, kenapa menjadi sesuatu yang gak kita lupakan? Bukan tentang ketupat. Anak kecil siapa yang makan ketupat? Yang makan ketupat itu orang dewasa. Anak kecilnya gak boleh dilupain, Bu. Saya dulu kecil, saya dapat uang, tapi uang kita tuh gak seberapa. Toh orang dapat duit, habis gitu kita langsung berencana kita mau jajan apa, kita mau beli apa, itu duit bisa jadi 3-4 hari ke depan udah habis tuh duit. Sama rencana-rencana anak-anak gitu ya. Saya masih ingat banget. Tapi yang tidak bisa saya lupakan diantaranya upaya dari paman-paman saya. Salah satunya paman saya itu Habib Syakir, kalau udah mau menjelang lebaran
Itu minuman aneka jajanan yang kita sering lihat kalau kita mampir ke mana misalnya gitu ya. Oh ada minuman kemasan ini kemasan itu sama dia dibelanjain pak-pakan. Jadi kalau udah momen lebaran tuh kita ngeliatin pak-pakan minuman itu kita udah girang aja bawaannya. Ada susu, ada ini, ada segala macam. Yang kita warawiri anak kecil ya begitu. Buka lagi, ada yang larang, kagak ada yang larang. Itu dibeli untuk ponakan-ponakannya. Minum sepuasnya, makan sepuasnya. Belum lagi yang lainnya. Ketika bibi saya mempunyai buatan makanan tersendiri yang dia tahu, ponakannya semua pada doyan. Cuman adonan kue sederhana, tapi dibalurin coklat sama dia. Sederhana Bu, sekarang orang lebih pinter-pinter lagi. Cuman begitu doang, itu menu tiap pagi yang kita tunggu. Mana coklatnya, mana rotinya, mana. Nggak ada, mau zaman kita kagak ada GoFood. Zaman kita nggak ada tuh namanya pergi-pergi ke sana kemari dan seterusnya, nggak ada. Maka dari situ kita jadi ingat, ya Allah, momen itu yang kurang dari kita. Ini nih umat Islam, ini momen kurang. Ibu harus kembali mensyiarkan dekor Bu rumah kalau lebaran. Dekor walaupun dekorasi yang gak seberapa, tapi dekor, kasih lampu-lampu, bikin nuansa berbeda. Kebiasaan kita yang paling kita ingat, orang daerah ya Bu ya, dulu kan ubinnya ubin apa namanya tuh? Yang ubin dari batu apa saya nggak tahu dah. Dulu zaman dulu ya rumah kakek nenek saya tuh keramiknya begitu, ubinnya ubin zaman dulu lah gitu ya. Dibersihinnya pakai apa Bu? Kelapa. Dibersihinnya pakai kelapa. Itu momen paling ditunggu sama kita. Karena kita bakal main pelosotan di situ. Wah, gitu ya. Kita nggak seru-seru, kita malah lebaran nggak jalan kemana-mana. Main aja di rumah nenek kakek dengan serunya ya. Main kelapa dikumpulin sama tante kita, sama bibi kita, sama nenek kita, dikumpulin sebanyak-banyaknya, dibalurin. Semua cucu yang nyapu. Dia nggak capek, orang kita yang perosotan. Sampai puas. Sampai puas. Momen-momen itu Bu, nggak ada di sini, nggak ada. Kagak ada momen-momen itu. Tapi ketika mereka saat itu menciptakan momen-momen itu, itulah momen yang paling membuat kesan. Kesannya itu yang nggak bisa dilupain. Kalau lebaran, ya apalah manis-manisan yang mereka suka anak-anak itu suguhin Bu. Ini kadang-kadang yang kita suguhin kue-kuean, anak-anak bosen. Pulang, nggak ada yang enak, nggak menarik buat mereka, nggak ada seru-seruannya, bosen minta pulang, diajak silaturahmi nggak mau, orang suguhannya kuenya kue apem, kuenya kue lapis, siapa anak kecil yang makan kue lapis saya tanya, yang makan orang dewasa. Beda kan Bu dengan apa yang kamu lihat pada seberang kita. Seberang kita anak kecil yang dipuasin, anak kecil yang disenengin, warna-warni, apa yang menjadi sorotan anak-anak, karena itu yang paling penting. Jadi kalau sekarang kita lihat ada atribut-atribut dari agama lain yang begitu menyorot, ya, membuat mata kita ingin melihat, itu karena mereka memang sengaja membuat seperti itu. Lah umat Islam ini perlu disadarkan, perlu bangkit. Saya nyaksiin kalau saya mampir kemana-mana, saya sampai nyariin menu anak-anaknya mana. Kakak saya Habib Abdullah kalau lebaran Idul Adha kan biasanya
mampir-mampir tuh orang-orang sambil arak-arakan ke rumah Habib ini, ke rumah Habib ini. Menu di rumah dia ibu tahu apa? Es krim, es tong-tong. Pokoknya semua orang pasti bakal nungguin datang ke sono karena yang bakal disuguhin es tong-tong. Girang banget tuh orang, es tong-tong. Menu anak-anak tuh diimbangi. Nuansa perlu diramaikan. Saya selalu bilang bikin sesuatu yang berbeda. Karena momen itu momen yang tidak selalu ada. Dia datangnya hanya setahun sekali aja. Nah untuk hari ini, bulan ini nih ya, di saat-saat ini nih udah makin deket nih. Hati-hati dengan mengikuti, apalagi sampai tasyabuh. Datang ke mallnya saya nggak larang, tapi berfoto di belakangnya saya larang. Itu tidak benar, tidak boleh. Seru-seruan aja Ustazah, nggak ada seru-seruan itu. Ya, bukan syiarnya kita. Jadi tidak boleh berbangga untuk itu. Tidak boleh berbangga untuk itu. Maka kita perlu ingat, ya, orang mukmin, orang muslim itu terjunjung tinggi makamnya, kedudukannya karena dia mampu berjihad di jalan Allah. Tidak ada orang yang bisa mendapat kedudukan itu illa afdalahum, kata Rasulullah, kecuali dia adalah yang paling afdal, paling utama. Berarti kita perlu menjadi orang yang bermujahadah pertama kepada siapa? Musuh-musuhnya Allah dulu. Dalam riwayat yang lain ada sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ayyul a'mali afdal?" Amal apa yang paling afdal wahai Rasul? Amalan itu yang paling afdal apa? Imanu billah, kata Rasulullah. Amalan yang paling afdal beriman kepada Allah dan Rasul. Tsumma madza? Kemudian dia nanya lagi, apalagi wahai Rasul? Al-jihadu fi sabilillah. Amalan setelah iman yang paling utama itu jihad di jalan Allah. Nah, jihad di jalan Allah ini kan banyak. Nanti keterangannya pelan-pelan kita terangin. Qila tsumma madza? Nanya lagi, apalagi Rasul? Hajjun mabrur. Amalan yang terbaik selanjutnya di mata Allah adalah haji yang mabrur. Al-Bukhari. Katanya dalam sebuah riwayat yang lain Nabi bersabda, di dalam surga itu ada 100 derajat. Ya, inna fil jannah mi'ada raja a'addaha Allah lil mujahidina fi sabilillah. Katanya di surga ada 100 derajat yang Allah Subhanahu wa taala sediakan, hadirkan untuk siapa? Para mujahid fi sabilillah. Di antara derajat yang satu dengan derajat yang satunya jarak antara langit dan bumi. Al-mujahid. Di situ ada mujahid fisabilillah, berarti yang betul-betul turun di peperangan, di medan peperangan bermujahid, yang ketika kita lihat bersama dengan Nabi Muhammad SAW, jelas mereka memerangi kaum kafir, orang kufar. Nah itu mujahid. Atau juga sekarang saudara-saudara kita di Palestina, mereka bukan perang saudara, tidak ada. Mereka perang antara Islam dan non Muslim. Itu jelas dengan kemenangan bukan perebutan apa, tetapi itu menjadi mujahid. Semuanya pada mereka orang-orang yang mujahid fisabilillah. Nah ini semua biar tahu mereka punya kedudukan. Tapi ada juga yang jadi mujahid bukan seperti itu. Nah ini bukan masuk kategori yang disabdakan Nabi di sini. Ya, mereka jihadnya apa? Ada seperti ibu yang melahirkan, meninggal dunia, kata Rasulullah dia syahid. Nah, karena dia sedang apa? Sedang berjuang melahirkan anaknya, matinya mati syahid. Nah, ada juga orang yang berjalan di jalan Allah, mengikuti kajian, menuntut ilmu, kemudian dia meninggal dunia. Dia tabar terhitung mujahid, orang yang mujahid ya, dan mati syahid. Suami keluar rumah untuk mencari nafkah, disebutnya mujahid dia. Tapi mujahid bagi keluarganya. Ya, itu mujahid bagi keluarganya. Makanya hati-hati. Orang yang kata Nabi SAW sampai siapa yang meninggal dunia tapi seumur hidupnya gak pernah mujahid, gak pernah berperang di medan peperangan. Nah ini zaman sekarang udah gak ada.
atau di hatinya sendiri tidak pernah terfikir, terbayang, ingin mata ala syu'ban min nifaq, dia meninggal dunia di dalam hatinya ada cabang dari kemunafikan. A'udzubillah min. Maka tentang syahid ini luas dan banyak. Mungkin tidak akan saya uraikan sekarang. InsyaAllah nanti akan saya uraikan pada kesempatan selanjutnya. Semoga insyaAllah mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini bermanfaat untuk saya pribadi dan juga tentunya untuk semua yang hadir. Amin ya rabbal